Baik, dimohon perhatiannya kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan rekan saya selaku kelompok 5 ingin memaparkan hasil makalah yang berjudul Strategi Pemasaran Syariah untuk Produk Halal di Pasar Global. Saya persilakan kepada pemateri. Baik, apa itu pemasaran syariah? Dasar pemasaran syariah itu merujuk pada prinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemasaran syariah tidak hanya berfokus pada aspek transaksi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai etika, moral, dan sosial dan terkandung dalam syariah Islam. Yang pertama itu Al-Quran dan Hadis. Dasar utama dari pemasaran syariah adalah ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Kedua sumber ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam melakukan transaksi bisnis, berinteraksi dengan konsumen, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, bunga gahar, atau ketidakpastian. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengatur masalah keadilan. Kemudian yang kedua, prinsip syariah dalam bisnis. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pemasaran syariah mencakup 5. Yang pertama itu keadilan. Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen. Yang kedua itu kejujuran. Menjual harus jujur dalam memberikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk kualitas dan harga. Yang ketiga transparansi. Tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang benar. Yang keempat, menghindari unsur haram. Produk atau layanan yang dipasarkan harus bebas dari unsur yang diharamkan dalam Islam seperti alkohol, daging babi, atau barang-barang yang berkaitan dengan perjudian. Kemudian yang kelima, larangan terhadap riba. Dalam transaksi baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam tidak boleh ada unsur riba yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, konsep kehalalan. Dalam pemasaran syariah, produk atau jasa yang ditawarkan harus halal. Artinya tidak hanya bebas dari barang haram, tetapi juga produksi dan dipasarkan dengan cara sesuai dengan ketentuan Islam. Yang keempat, larangan praktik gahar dan maisir. Gahar ini mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakpastian dan tinggi yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Misalnya transaksi yang tidak jelas mengenai objek yang diperdagangkan atau syariah dan ketentuan yang tidak pasti. Kemudian maisir merujuk pada segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur keberuntungan dari resiko yang tidak sehat yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dan yang kelima, prinsip tanggung jawab sosial. Pemasaran syariah juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan kegiatan bisnis. Yang kelima, prinsip keadilan dalam harga. Penetapan harga haruslah adil dan tidak membebani konsumen secara berlebihan. Yang ketujuh, kepentingan konsumen dalam keseimbangan. Dalam pemasaran syariah terdapat prinsip bahwa kepentingan konsumen harus dihormati dan konsumen harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Yang kedelapan, sifat etis dalam pemasaran iklan. Pemasaran syariah juga mencakup cara yang digunakan dalam mempromosikan dan menekankan
transaksi yang berbasis pada riba atau bisnis yang berisiko tinggi. Baik, saya akan melanjutkan apa konsep produk halal dalam pemasaran syariah. Yang pertama, ada definisi produk halal. Produk halal adalah produk yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang atau haram menurut syariat Islam. Secara umum, produk halal tidak hanya terbatas pada makanan atau minuman, tetapi juga mencakup barang atau jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Halal meliputi aspek bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi oleh konsumen. Dalam konteks pemasaran syariah, konsep produk halal sangat penting karena produk yang dimasarkan harus memenuhi dua syarat utama, yaitu halal atau tidak mengandung unsur haram atau dilarang oleh Islam. Yang kedua yaitu thayyib, yang berarti baik, berkualitas dan bermanfaat. Adapun kriteria produk halal dalam pemasaran syariah yaitu bahan baku yang pertama, bahan baku halal. Bahan baku halal yang digunakan dalam pembuatan produk harus berasal dari sumber yang halal, yaitu tidak mengandung unsur seperti babi, alkohol, atau bahan yang merusak. Yang kedua yaitu proses produksi yang sesuai dengan syariah. Proses produksi produk halal harus bebas dari kontaminasi bahan haram, dan proses produksi yang harus diperhatikan prinsip-prinsip etika dalam Islam. Yang ketiga yaitu mengandung unsur yang tidak mengandung unsur yang dilarang, yaitu haram. Produk halal harus bebas dari unsur haram seperti bahan pengawet atau kimia yang tidak diizinkan dalam Islam. Yang keempat yaitu label halal. Produk yang dinyatakan halal perlu memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Indonesia agar dapat memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang diakui. Yang kelima yaitu proses distribusi halal. Selain bahan baku dan proses produksi, distribusi untuk penyebaran produk yang harus sesuai dengan ketentuan syariah. Produk tidak boleh didistribusikan melalui jalur yang mengandung unsur haram atau mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu konsep thayyib dalam produk halal. Selain memenuhi kriteria halal, konsep thayyib atau baik, sehat dan bermanfaat juga harus diperhatikan. Produk halal tidak harus bebas dari haram, tapi juga memberikan manfaat yang baik bagi konsumen dan masyarakat. Adapun konsep thayyib meliputi beberapa aspek, yaitu kualitas yang baik, kesehatan, keberlanjutan dan lingkungan. 4 yaitu produk halal dalam pemasarannya. Dalam pemasaran syariah, produk halal memainkan peran yang sangat penting, bisa menjadi daya tarik utama bagi konsumen muslim ingin memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan ajaran agama mereka. Adapun informasi yang jelas mengenai bahan baku serta proses produksi yang dijalani, kepercayaan dan transparansi dalam pemasaran produk halal. Kepercayaan yang sangat penting. Permintaan yang kedua yaitu permintaan yang terus meningkat. Pasar produk halal khususnya di negara-negara
dengan populasi muslim yang besar terus berkembang pesat. Produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tapi juga menambah sektor lain seperti kosmetik, obat-obatan, serta produk-produk lainnya. 5. Yaitu adapun tantangan dalam pemasaran produk halal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang halal. Yang kedua yaitu standarisasi sertifikasi halal. Yang ketiga persaingan yang ketat. Yang bagian C yaitu perbedaan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional. Yang pertama dalam hukum dan prinsip. Yang pertama, pemasaran syariah ini berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Beberapa prinsip utamanya adalah larangan terhadap riba, garam, maisir, dan produk yang haram. Produk layanan dan dipasarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua yaitu pemasaran konvensional. Pemasaran konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi bebas yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun tujuannya yaitu pemasaran syariah fokus pada pemasaran mencapai keuntungan dengan cara yang halal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pemasaran konvensional tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan atau individu dan sedikit perhatian pada aspek moral atau dampak sosial yang lebih luas. Adapun perbedaan etika bisnis yaitu pemasaran syariah menekankan pada etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan pemasaran konvensional meskipun juga memiliki kode etik tergantung pada negara atau industri. Pemasaran konvensional lebih fleksibel dalam hal strategi dan taktik. Adapun perbedaan jenis produk layanan, pemasaran syariah hanya produk atau layanan yang halal dan sesuai dengan hukum syariah yang dapat dipasarkan. Sedangkan pemasaran konvensional produk yang dipasarkan tidak dibatasi oleh hukum agama. Adapun perbedaan transaksi, pemasaran syariah semua transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti garam, riba, dan maisir. Pemasaran konvensional biasanya tidak ada pembatasan terkait transaksi selain diatur oleh hukum negara. Adapun perbedaan sumber pembiayaan, pemasaran syariah menggunakan sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti dana yang diperoleh melalui bank syariah atau pembiayaan dengan kontrak syariah, misalnya murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Sedangkan pemasaran konvensional biasanya melibatkan sumber pembiayaan konvensional termasuk pinjaman dengan bunga serta instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan di bidang pertimbangan sosial dan lingkungan. Pemasaran syariah lebih memperhatikan aspek sosial dan berkelanjutan, sedangkan pemasaran konvensional meskipun ada peningkatan kesadaran mengenai tanggung jawab sosial atau perusahaan CSR tetap tidak ada kewajiban atau prinsip yang mengatur secara khusus dalam pemasaran konvensional untuk mengutamakan kesejahteraan sosial atau lingkungan. Dan itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengajukan pertanyaan. Oke, kepada saudari Juliana, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tentu saja pertanyaan saya, dalam konteks globalisasi, bagaimana perusahaan dapat menggabungkan antara nilai lokal dan prinsip syariah dalam pemasaran produk halal? Terima kasih. Baik, saya berikan kesempatan kepada saudari Hijrah untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana perusahaan mengatasi stigma atau
tujuan ini skorsing satu. Baik, bagi saudari Juliana dimohon mendengarkan jawaban dari pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Juliana yang mengenai dalam konteks globalisasi perusahaan dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dan prinsip syariah dalam pemasaran produk halal dengan beberapa cara. Cara pertama itu strategi pemasaran, riset pasar, lakukan riset pasar atau memahami nilai-nilai lokal dan preferensi konsumen muslim di berbagai negara. Yang kedua itu prinsip syariah, sertifikasi halal, dapat sertifikasi halal dari lembaga yang diakui. Transparansi, berikan informasi yang jelas tentang bahan, proses produksi dan sertifikasi halal. Yang ketiga, cara ketiga itu nilai-nilai lokal, pemahaman budaya, pahami nilai-nilai budaya dan tradisi lokal untuk menghindari kesalahpahaman. Kerjasama dengan komunitas, jalin kerjasama dengan komunitas muslim lokal untuk mempromosikan produk. Kustomisasikan, sesuaikan iklan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip syariah. Kemudian cara keempat itu implementasi operasional, pengembangan tim, bangun tim yang memahami prinsip syariah dan nilai-nilai lokal. Sistem pengawasan, buat sistem pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Contohnya pemasaran sukses Nestle mengembangkan produk halal yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai lokal. Unilever menerapkan prinsip syariah dalam produksi dan pemasaran produk halal. Yang ketiga, Procter dan Gamble mengembangkan produk halal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Baik, itulah tadi yang dapat disampaikan, jawabannya yang dapat disampaikan oleh pemateri. Apakah saudara Juliana dapat menerimanya atau mungkin ada sanggahan? Apakah ada teman-teman yang lain ada tambahan atau sanggahan mengenai jawaban yang telah diberikan oleh pemateri? Iya. Baik, ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Hijrah, yaitu bagaimana perusahaan mengatasi stigma atau persepsi negatif terhadap produk syariah di negara-negara non-muslim. Baik, yang pertama yaitu kita memberikan edukasi yang antara nilai-nilai lokal dan prinsip syariah dalam pemasaran produk halal dengan beberapa cara. Cara pertama itu strategi pemasaran, riset pasar, lakukan riset pasar atau memahami nilai-nilai lokal dan preferensi konsumen muslim di berbagai negara. Yang kedua itu prinsip syariah, sertifikasi halal, dapat sertifikasi halal dari lembaga yang diakui. Transparansi, berikan informasi yang jelas tentang bahan, proses produksi dan sertifikasi halal. Yang ketiga, cara ketiga itu nilai-nilai lokal, pemahaman budaya, pahami nilai-nilai budaya dan tradisi lokal untuk menghindari kesalahpahaman. Kerjasama dengan komunitas, jalin kerjasama dengan komunitas muslim lokal untuk mempromosikan produk. Kustomisasikan, sesuaikan iklan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip syariah. Kemudian cara keempat itu implementasi operasional, pengembangan tim, bangun tim yang memahami prinsip syariah dan nilai-nilai lokal. Sistem pengawasan, buat sistem
pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Contohnya pemasaran sukses Nestle mengembangkan produk halal yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai lokal. Unilever menerapkan prinsip syariah dalam produksi dan pemasaran produk halal. Yang ketiga, Procter dan Gamble mengembangkan produk halal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Baik, itulah tadi yang dapat disampaikan, jawaban yang dapat disampaikan oleh pemateri. Apakah saudara Juliana dapat menerimanya atau mungkin ada tambahan? Apakah ada teman-teman yang lain ada tambahan atau sanggahan yang mengenai jawaban yang telah diberikan oleh pemateri? Tidak. Baik, dengan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Hijrah, yaitu bagaimana perusahaan mengatasi stigma atau persepsi negatif terhadap produk syariah di negara-negara non-muslim. Baik, yang pertama yaitu kita memberikan edukasi yang komprehensif, seperti yang dapat saya jelaskan, menyampaikan secara sederhana dan jelas tentang prinsip-prinsip dari dasar keuangan syariah seperti larangan riba, spekulasi dan ketidakpastian. Yang kedua yaitu tekankan sorot manfaat produk syariah seperti transparansi, etika bisnis yang baik, dan kontribusi pada kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu gunakan bahasa yang mudah dimengerti, hindari istilah-istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dan yang kedua yaitu fokus pada nilai universal, dengan contohnya seperti keadilan dan keterbukaan, yaitu tekankan bahwa nilai-nilai keadilan dan keterbukaan yang ada dalam keuangan syariah adalah nilai universal yang berlaku untuk semua orang. Yang contoh yang kedua yaitu etika bisnis yang baik, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah mendorong praktis bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Adapun yang ketiga yaitu kerjasama dengan influencer dan tokoh masyarakat, libatkan tokoh agama, ajak tokoh agama dan non-muslim untuk memberikan pandangan positif tentang keuangan syariah. Yang kedua yaitu kerjasama dengan influencer, manfaat influencer di media sosial untuk menyebarkan informasi positif tentang produk syariah. Yang ketiga yaitu buat kampanye yang menarik, ceritakan kisah sukses, bagikan kisah-kisah kisah-kisah sukses perusahaan atau individu yang telah berhasil dengan produk syariah. Yang kedua yaitu gunakan media yang relevan, pilih media yang tepat untuk menjangkau target audiens seperti media sosial, iklan, atau komunitas. Bangun jaringan yang kuat, yaitu kolaborasi dengan perusahaan lain, jalin kerjasama dengan perusahaan non-muslim untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kepercayaan. Tingkatkan kualitas produk layanan seperti inovasi produk, kembangkan produk-produk syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, evaluasi dan adaptasi. Lakukan survei secara berkala untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk syariah, serta sesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan hasil survei dan perkembangan pasar. Dengan ini telah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Hijrah. Apakah jawabannya dapat diterima? Apakah teman-teman yang lain ada yang menganggap jawaban dari kami atau tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya ingin menutup presentasi kali ini dengan ucapan wallahul muwaffiq
Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.